Oke, yang pertama kita bicara instalasinya dulu ya. Siap. Nah, kalau di sini kan apa namanya? Kita pakai POE. POE kan sebagai sysubnya dia, sebagai terminal. Sebetulnya untuk posisi si portnya sendiri nih bebas sebetulnya, mau taruh di mana aja. Kita mau nyolok di mana aja terserah. Tapi nanti kan ada yang 16 channel, ini kan 8 channel, 8 port. Nah, kalau dia yang 16 channel nanti dia ada sendiri satu di sini nih. Di sisi sini tuh ada satu. Jadi total tuh ada 17. Nah, biasanya kalau yang sendiri di sini kita buat pakai ke internet. Jadi kita LAN yang port yang satu ini kita buat nyambung ke si internet nantinya. Jadi kabel LAN dari si server toko atau apa namanya gedung kita colok ke sini nanti buat aktifin internet si NVR-nya biar bisa online. Kalau ini sebetulnya kan bisa nyolok bebas kemana aja nih. Dari sisi instalasi di POE seperti itu. Nah, untuk di biar sendiri nanti dia ada macam-macam nih Pak. Di sini berhubung sampelnya yang cuma satu slot nih, satu port, cuma satu port doang. Kita cuma pakai itu doang. Nah, nanti ada tipe DVR yang dia ada punya port bawaan nih. Ada yang nomor channel, ada yang 8, ada yang 4 juga. Nah, tetap nanti ada juga mainnya dia yang ada tulisan LAN di sininya. Dan DVR itu nanti ada dua. Dia punya dua LAN, LAN 1 atau LAN 2. Biasanya kita pakai yang LAN 1 sih untuk ke apa namanya versi internetnya dia. Jadi kalau secara instalasi si DVR ini harus masuk ke si POE juga sebagai pusatnya dia untuk nanti ngaktifin si DVR-nya biar bisa online. Ini kan salah satu nih contohnya nih, saya masukin ke POE juga nih. Dan portnya terserah di mana aja, nggak ada masalah sih. Tapi kalau yang DVR-nya misalnya udah di bawaan portnya banyak itu berarti nggak perlu. Ini nggak perlu switch up lagi. Kalau kurang biasanya si kameranya berlebih nih. Kalau kamera berlebih, berarti kan si DVR-nya nggak support. Katakanlah kapasitas si DVR-nya 16 kamera. Di lapangan itu ada 18. Mau nggak mau kita harus nambah DVR. Nambah apa namanya monitor lagi. Kalau emang monitornya mau dibagi 2. Tapi kalau kita tambah POE lagi dia nggak bakalan kebaca. Karena emang si maksimalnya dia maksimal cuma 16 gitu loh. Itu satu. Terus si kamera kalau IP dia nggak perlu adaptor lagi ya, yang 12 volt. Jadi langsung pakai si kabel data ini. Karena powernya udah ngambil dari si POE ini. Jadi kita udah bisa langsung aktifin si kameranya. Secara instalasi itu. Nah, ini kenapa ada satu tambahan lagi buat ke laptop. Ini sebetulnya buat ngaktifin si nantinya kamera. Nya sih di situ. Kalau si DVR kita bisa langsung dari DVR-nya sendiri aktifin si DVR-nya. Nah, contoh kalau si apa? Nah, ini contoh kalau si DVR ini DVR-nya ya, yang ini paling atas ini biasanya DVR-nya. Ini belum aktif nih. Nah, dan kalau kita pakai aplikasi program XLDP ini, ketahuan nih IPC, DVR sama si kamera ini. Nah, kebanyakan kalau kamera belum aktif, dia IP-nya sama semua. Jadi katakan kalau ada dua dia, jadi 192, 168, 164, dia bakalan sama semua nih kalau di kamera. Karena udah bawaan udah ditanam IP-nya segitu gitu loh.
Dan fungsi kita nanti kenapa kita ngaktifin kamera itu di kantor, buat IP-nya itu nggak bentrok nantinya dengan IP si DVR. Nah sebetulnya gini, buat sinkronisasi IP DVR dengan si kamera, kita cuma melihat 3 angka ini sampai sini nih. 192.168.1 udah. Yang penting ini dulu nih kita sinkronisasiin antara si DVR dan kamera. Baru angka belakangnya ini kita bebas. Katakanlah 63, 64, 65 nggak ada masalah. Yang penting itu yang ini dulu nih. 192.168.1. Itu kalau mau sinkronisasiin. Jadi biar dia mau nambah kamera lagi. Katakanlah mau nambah kamera, kita harus sinkronisasiin dulu nih. Nah yang kita sinkronisasiin kalau nambah kamera berarti kan kameranya kita sinkronisasiin. Iya. Tapi kalau katakanlah ketika si kameranya banyak baru aktif nih, kita mau nggak mau si DVR-nya kita ngikut ke kamera, gitu, biar nggak ribet ubahnya. Berarti ini kameranya harus baru ya. Kalau yang biasa bisa buka tingkatnya nggak bisa ya? Bisa, nanti kita reset ulang. Ada caranya juga nanti buat reset ulang. Yang penting ini dulu nih. Nah, kita sesuai buku panduan dulu deh. Nanti kalau kebanyakan nanti bingung kita dulu. Ambil 2 ya di sebelah meja saya Pak. Nah ini kalau tampilan si DVR baru itu begini nantinya, tampilan DVR baru nih. Tapi ada beberapa DVR dia langsung kayak digambar. Nih contohnya seperti ini nih. Ini kan tampilan DVR ini kan langsung ke bahasa nih, sistem language atau bahasa lah bilang. Sebetulnya nanti sama aja. Ada banyak nanti tipe-tipe DVR itu dia bakalan kalau kita aktifin tampilannya seperti yang di gambar itu awal, dia langsung minta aktivasi buat passwordnya apa. Nah ini kita langsung apply aja nih. Kita langsung apply, pasti nanti bakalan nongol juga untuk aktivasi. Nah ini nih, aktivasi. Nah kalau aktivasi ini sebetulnya kan kalau saya yang pernah bikin itu kebanyakan sama rata ini. Semua outlet yang udah pernah kita kerjain ada CCTV itu kebanyakan saya samain untuk passwordnya. Tapi tergantung nanti permintaan owner, mereka mau mintanya seperti apa. Ini kita bikin admin aja dulu. Oke, seperti ini kita langsung oke aja. Nah kalau jenis ini DVR ini dia nggak munculin set untuk si pattern ini nih, si pattern yang ini dia nggak nunjukin si pattern ini, dia langsung Analog ya. dia langsung. Jadi untuk language bahasa dan apa segala macam sebetulnya kita sama aja sebetulnya, walaupun kita loncat kita pasti bakalan bisa setting lagi di mana di menu ini nih, di menu nantinya di sini nih, di konfigurasi inilah yang sebetulnya tadi ada di awal nih. Jadi dari bahasa, resolusi, time zone-nya apa, ini kan masih di Beijing. Sebenarnya kalau di awal kan bisa kita langsung atur ke Jakarta nih. Nah, kayak gitu tuh. Untuk formatnya seperti apa, D, man, atau ya. Nah itu. Terus nanti untuk yang kedua nanti ada ini juga nih. Nah untuk pengaturan si IP-nya dia, IP DVR.
Udah seperti itu sih sebetulnya. Walaupun kita loncat, kita exit, bisa kita setting balik lagi sebetulnya. Nah ini di sini sih DVR udah aktif nih. Si DVR udah aktif. Dan kenapa langsung si kamera juga langsung aktif? Karena apa? Ada fungsi DVR itu ketika si kamera belum aktif, si DVR kita langsung aktifin, dia langsung mengunci nih IP-nya si kamera biar ngikut ke IP DVR. Jadi secara otomatis si DVR-nya udah ngangkat buat ngaktifin si kamera. Salah satu contoh DVR-nya yang seperti ini gitu loh. Jadi kita nggak harus bolak-balik pakai laptop lagi. Enaknya di situ kalau ketemu fungsi DVR seperti itu. Karena saya juga belum terlalu paham nih tipe-tipenya, kodenya itu seperti apa, nanti bisa dibantu sama Pak Enggar loh. Untuk apa namanya si DVR itu seperti apa. Berarti nggak semua DVR bisa langsung. Nggak semua DVR bisa langsung aktifin si kameranya. Itu. Nah ini di situ kan ada nih yang cara aktifin kamera CCTV. Saya ada bikin tiga cara. Nah ini termasuk yang cara ketiga nih. Yang di sini itu. Nah dia termasuk cara yang ketiga gitu loh. Karena termasuk yang simpel. Tuh. Kalau melalui web browser itu biasanya lebih rumit sih. Kalau melalui web browser, kenapa? Kita harus tetap aktifinnya melalui Ethernet tadi. Terus kita harus tahu nih IP kameranya berapa. Itu yang agak lebih ribetnya di web melalui web browser itu. Makanya kenapa saya nggak cantumin? Biar kita lebih gampang lah aktifinnya si kameranya seperti apa. Gitu. Dan ini yang barusan ini kita aktifin si kameranya pakai cara yang ketiga melalui si NVR itu sendiri atau DVR itu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu setting apa-apa lagi, dia langsung otomatis mengunci si IP kameranya. Jadi kita nggak perlu setting apa-apa lagi. Enaknya di situ kalau si DVR-nya udah support buat aktifin si kameranya itu gitu. Jadi kita nggak ribet lagi. Cuma untuk posisi kamera yang kedua ketiga itu langsung di Tetap kan kalau dia port, contohnya kan kita satu kamera. Kalau kita tambah jadi 4 kamera, katakanlah si kamera ini belum aktif. Kalau si DVR-nya emang support buat aktifin si kamera, 4-4-nya bakal aktif. Jadi dengan nomor IP yang berbeda pasti, gitu loh. Jadi si DVR sendiri yang udah ngeset untuk masing-masing IP si kameranya, biar gak berbenturan gitu. Enaknya di situ. Kalau si DVR ini atau MVR ini mendukung support untuk aktifin si kamera. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lah harus buka ini, buka itu, setelah sini, setelah situ. CCTV-nya lagi. Iya, nggak perlu. Dan kita bisa langsung setting si kamera itu di lapangan dengan cara aktifin si NVR-nya. Itu aja sih. Nah, itu cara yang tadi nomor 3. Kenapa saya nggak lampirin? Karena emang gampang kan. Tinggal aktifin si DVR, kita tahu cara aktifin DVR, otomatis si kamera udah aktif. Itu kenapa saya nggak cantumin. Nah, katakanlah kalau yang melalui yang nomor 2 ya, melalui aplikasi nih, si kamera ini harus saya reset ulang, dulu nih. Karena apa? Buat si ngebalikin si kamera ini ke settingan pabriknya gitu loh. Jadi mau nggak mau saya setting ulang. Mau saya tunjukin cara settingnya? Iya. Oke. Lagi. Anggap aja saya kan yang Ya, ini kita bolak balik gitu. Nah ini kan udah berubah nih IP-nya nih, udah otomatis nih karena di set sama si DVR itu sendiri gitu. Nah kita harus pakai ini ya. Kalau mau
ngeriset si kamera, kita harus pakai Internet Explorer. Kita nggak bisa pakai Google Chrome, Mozilla ataupun pokoknya yang UC browser itu kita nggak bisa pakai karena dia nggak support. Jadi mau apa kita harus pakai Internet Explorer. Biasanya kalau di komputer yang masih punya bawaan internet ini pasti bisa. Referensi gitu Ya. Kita di kameranya. Nah ini tampilannya seperti ini. Yang udah di set sama si NPR tadi. Ini nih IP-nya nih 196.69.254.0.2. Cara simpelnya seperti apa? Kalau kita udah pakai aplikasi SLDP Plus ini, kita langsung double klik aja di sini. Nah, nanti keluar seperti ini. Jadi langsung dibawa ke Internet Explorer. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita masukin username ini apa? Kita masukin sesuai username sama password yang udah kita set si di DVR. Itu. Karena dia udah nge-set sendiri buat password sama username di kameranya itu sendiri gitu loh. Nah, tampilan seperti ini. Nah, tapi kalau bisa ini karena aplikasinya nggak support nih. Kita nggak bisa login buat si lihat live view di kamera. Nah, cara ngeriset ulang si kamera itu gimana? Setelah kita buka IP kamera tadi nih, kita langsung ke konfigurasi. Maintenance ini. Nah, baru nih ada upgrade and maintenance. Kita ngambil yang default. Default ini apa? Buat nge-restore all parameter to default setting. Jadi kita balikin ke settingan pabriknya dia. Jadi kita balik bahwa ini seolah-olah kamera second tapi kita udah reset kamera bawaan pabrik gitu loh. Ini tinggal kita default. Oke. Ya, ini libur. Nah, nanti mungkin kalau untuk troubleshooting kayak gini, nanti mungkin di materi selanjutnya saya cantumin cara ngeriset DVR, cara ngeriset si kamera seperti apa. Nanti saya bikin lagi materinya. Biar nanti kalau ada troubleshooting, lebih gampangnya sih kita ngeriset si DVR dulu nih. Kalau ada troubleshooting, kita ngeriset DVR dulu. Katakanlah bentrok nih IP-nya si gedung, kita nggak bisa online gitu ya. Kita coba buat reset dulu, nanti baru kita aktifin lagi. Masih bentrok nggak gitu loh. Tapi kalau masih bentrok, mau nggak mau kita harus datengin IP-nya si internetnya buat membuka gitu loh, biar akses internetnya dia nggak ngeblok ke si DVR kita. Kadang-kadang seperti itu. Kendalanya di situ tuh, kalau kita main jaringan tuh kadang-kadang seperti itu. Jadi mereka ngeblok nih buat ngirim data ke DVR kita nggak bisa. Emang benar-benar diblok sama mereka.
Kalau ini kan mereknya Vision, kalau ada IP-nya merek-merek lain bisa masuk nggak? Support aja ke Oh, berarti mereka cuma support ke kalau Hikonnect nih, katakanlah si NVR ini Hikonnect, kameranya cuma ada dua, kalau nggak ke Infinity, ke Hikonnect juga, Hikonnect Vision juga gitu. Cuma itu doang. Jadi kalau kita pakai katakanlah merek dua atau apa segala macam, ya nggak bisa. walaupun sama IP. Iya, walaupun sama-sama itu ya. Ini udah nih sebetulnya nih, tapi tampilannya seperti ini, jadi kita harus refresh lagi. Pertamanya sih bisa kita lihat di apa namanya di aplikasi nih, di aplikasi yang saya terus tadi. Nah, di sini si kamera udah nggak aktif lagi nih. Kalau udah kita reset ke bawaan pabrik, otomatis si kamera belum aktif. Nah, di sini kan IP ini udah berubah nih. Jadi bawaan pabrik lagi, kembali ke posisi awal. Kalau kita reset kamera bakalan pasti baliknya seperti ini. Karena IP yang ditanam ke si kamera itu ya segini gitu loh. Nah, kalau mau dari aplikasi yang udah saya iniin, yang udah saya buat di sini, nama aplikasinya itu ini. Nah, nama aplikasinya itu ini SAD Pro Tools. SAD Pro Tools ini bisa kita dapat dari mana? Kalau dulu kan kamera itu pasti ada tuh disknya yang kecil, CD-nya itu kan, di setiap kamera pasti ada kan. Tapi sekarang kalau saya lihat disknya itu udah nggak dimasukin lagi nih ke si kotak. Udah nggak di